Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel. Oke, saat ini saya mau bikin video bagaimana proses lanjutan K1 visa setelah menikah. Ya, jadi proses lanjutan K1 visa setelah kalian sudah nyampe di US, kemudian setelah menikah, dan apa proses selanjutnya yang harus kita lakukan. Oke, baiklah. Oh ya, by the way, sebelum saya mulai, saya mau kasih informasi dulu. Saya hanya menjelaskan secara general aja ya, maksudnya saya nggak akan jelaskan secara detail, secara terperinci, karena ya sejujurnya semua yang melakukan, semua yang isi form, semua yang filing, semua yang isi, semuanya itu adalah dikerjakan oleh suamiku. Jadi saya hanya penyemangat dan tim hore saja, bahkan catatannya aja saya aja nyontek dari catatannya. Jadi ini dia catatan-catatannya, ini banyak banget, and this is a lot of work. Jadi kayaknya aku nggak sanggup kalau ngerjain, dan kayaknya dia tahu. Jadi ini semua dia yang ngerjain, saya hanya ya mantau atau ngeliat lah, terus pengingat gitu. Oke, jadi sekali lagi saya hanya menjelaskan secara general saja mungkin. Jadi nggak sampai detail banget. Jadi setelah kita menikah di sini ya, setelah kita udah nyampe di Amerika, terus di Intense to Marry kan pokoknya dalam 90 hari setelah kita udah nyampe di Amerika kan harus menikah. Nah, bukan berarti setelah udah menikah udah beres, sudah selesai semuanya, enggak ya. Kita masih ada lagi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Ada 3 hal, jadi ada 3 hal yang harus kita urus dan harus kita kirim lagi ke USCIS. Yang pertama itu adalah adjust of status atau permanent resident untuk dapat green card. Jadi kita harus harus filing lagi. Ini namanya I-485 atau I-485. Itu nama formnya. Terus kemudian yang kedua adalah work permit atau work authorization. Jadi ini juga harus kita urus. Ini nama formnya itu I-765 atau I-765. Terus yang ketiga adalah travel document. Jadi travel document ini supaya sebelum kita dapat green card, karena proses green card itu kan panjang ya, atau permanent residence itu kan prosesnya panjang. Jadi kita ada urus travel document juga. Jadi sebelum kita dapat green card, kita bisa keluar masuk Amerika gitu. Jadi 3 hal. Ini pengalaman saya aja ya, pengalaman kami. Jadi waktu itu kami langsung urus 3 hal tersebut dan langsung kami kirim bersamaan. Jadi kami kirim bersamaan, kami kumpulkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kami masukin di satu amplop, kemudian kirim ke kantor USCIS. Waktu itu kalau nggak salah, waktu itu kami kirimnya itu ke Chicago ya, kantor yang ada di Chicago. Oke, baik. Sekarang yang pertama, apa-apa aja sih yang diperlukan, apa-apa aja yang dipersiapkan untuk mengurus permanent resident atau adjust of status. Nah, waktu itu ya berdasarkan catatan suami saya juga, ini saya lihat ya, kemarin itu kami persiapkan marriage certificate. Jadi untuk mendapatkan akte nikah atau marriage certificate di sini lebih gampang daripada di Indonesia. Waktu itu kami menikah tanggal 31, kucing gua berisik banget nih. Waktu itu kami menikah tanggal 31 Desember. Terus kayak 2 minggu kemudian kami sudah dapat marriage certificate gitu. Jadi cepat banget ngurusnya. Jadi pokoknya kami diberkati di gereja. Terus kayak ada isi formnya, tapi sebelum kami menikah kami pergi dulu ke downtown, ke town hall tempat kami menikah. Waktu itu kami ke Plainfield ya, ke kantor yang ada di Plainfield. Kami ke sana, terus kayak isi form dan segala macam. Nah, nanti kita akan dapat dokumen dari mereka, terus ditandatangan sama pendeta. Nanti pendeta itu yang kirim langsung ke
pendeta itu yang datang atau yang ngantar dokumen tersebut ke town hall-nya. Ya, jadi kemarin tuh kami kayak gitu sih. Dan 2 minggu kemudian kami udah dikirim ke rumah marriage certificate-nya. Oke, jadi tadi yang pertama marriage certificate, terus kemudian yang kedua adalah notification of action 2 atau petition notice approve. Waktu si tunangan kita ngurus I-129F untuk petisi K1 visa, kan kita kan dapat NOA 1, NOA 2 kan. NOA 1-nya itu kan untuk pemberitahuan kalau mereka sudah menerima petition kita, dokumen kita. Terus yang kedua itu adalah pemberitahuan kalau mereka sudah setujui. Nah, ini yang diminta adalah NOA 2 lah, NOA 2. Pemberitahuan kalau mereka sudah approve petition tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, affidavit of support ya, atau I-864 affidavit of support. Jadi ini affidavit of support di sini sama affidavit of support waktu kita ngurus K1 visa itu berbeda ya. Awalnya saya pikir sama gitu, tapi ternyata setelah dikerjain sama suamiku itu beda, dan ini kayaknya lebih rumit. Terus kemudian selanjutnya adalah 94 atau arrival record. Arrival record itu kita dapatkan dari websitenya Custom of Border and Protection. Jadi waktu kita nyampe di bandara, kan kita kan ada ditanyain kan sama custom. Di video kemarin saya udah bilang bahwa kita diinterview sama bagian Custom Border Protection ya, yang nanyain kita itu loh. Nah, di websitenya itu kita pergi ke websitenya untuk mendapatkan arrival record. Jadi itu seperti ini ya, seperti ini kita dapat. Jadi seperti ini ya, seperti ini dia I-94 arrival record. Nah, websitenya nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Selanjutnya adalah I-693 I-693 report of medical examination and vaccination. Jadi kan jadi waktu kita masih Indonesia kan sebelum kita interview kan ada medical examination kan, atau medical check up di rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh embassy. Nah, nanti kita kan dari embassy sendiri kasih reportnya itu kan, itu kita bawa karena di sini itu sangat dibutuhkan. Maksudnya sampai di sini pun itu dibutuhkan. Jadi kemarin itu kami juga kirim fotokopiannya, tapi ya fotokopian untuk report of medical examination dan vaccination. Oke, jadi untuk yang permanent resident cuman itu ya, yang untuk mengurus adjust of status atau permanent resident, marriage certificate, NOA 2 dari I-129F, terus kemudian affidavit of support, arrival record, sama report medical examination. Oke, yang kedua adalah apa saja yang dibutuhkan untuk work permit atau work authorization, atau yang disebut juga I-765. Ya, lagi-lagi yang dibutuhkan adalah arrival record yang tadi, arrival record, terus fotokopi pasport, fotokopi visa page, terus kemudian 2 pas foto ukurannya sama waktu yang di require di embassy, yaitu kalau nggak salah 5x5 ya, pas foto 5x5 cm atau 2x2 inch kalau nggak salah ya. Intinya dibutuhkan itu mereka perlu 2 untuk work permit. Terus kemudian yang ketiga adalah travel document. Travel document itu yang dibutuhkan fotokopi pasport, terus fotokopi visa, marriage certificate, terus arrival record, dan pas foto. Maksudnya 2 pas foto 5x5 cm. Nah, jadi semua dokumen itu dikumpulkan ya, waktu itu dikirim sekaligus ya, 1 amplop, tapi
suamiku bikin cover letter. Jadi cover letter ditulis apa-apa saja yang ada di dalam dokumen-dokumen ini. Jadi untuk work permit dibikin kayak satu bundelan, terus kemudian untuk permanent resident satu bundelan, terus travel document satu bundelan, tapi dalam satu amplop, dan ngirimnya itu bersamaan. Terus biayanya, jadi bersamaan dengan amplop itu suamiku juga kirim cek untuk fee, ya, cek untuk pembayaran dokumen ini, ya, cek untuk pembayaran fee-nya itu yaitu sebesar 1.225 dolar ya. Jadi di sini kalau untuk setiap pembayaran itu pada umumnya itu pakai cek. Bahkan kami waktu menikah kemarin angpaunya itu cek, banyak kan pakai cek. Jadi nggak ke Indonesia langsung transfer pakai internet banking, mobile banking gitu ya. Kalau di sini pakai cek. Jadi untuk application fee-nya itu 1.140, dan untuk biometrik, biaya untuk biometrik itu 85 dolar. Jadi 1.140 tambah 85, 1.225. Itu dimasukin ke dalam amplop tersebut, kemudian dikirim ke USCIS. Jadi kemarin itu kami kirim tanggal 4, ya, tanggal 4 Februari. Kemarin biaya kirimnya itu $11.75, ya, $11.75. Kemudian kami dapat notification of action tanggal 14 Februari. Jadi mereka terimanya itu tanggal 7, dan kami dapat notification of actionnya itu tanggal 4 Februari. Jadi notification of action itu memang langsung dikirim ke rumah ya, langsung dikirim ke rumah nih suratnya. Jadi ini dia dari USCIS langsung kirim ke rumah notification of action-nya. Ini nama saya di sini. Jadi untuk adjustment status, terus work permit sama travel document. Jadi tiga-tiganya. Jadi karena kita apply langsung sekaligus 3, kemudian kita juga dapat notification of action-nya itu dapat 3. Nih. Nah, setelah itu tapi kami dapat notification of action lagi tanggal 26 Februari. Tanggal 26 Februari kami dapat surat dari USCIS, yaitu undangan untuk biometrik ya, undangan untuk biometrik. Dan biasanya di setiap state itu ada perwakilan kantor USCIS. Jadi kami di Vermont, kantor USCIS-nya itu ada di Burlington. Nah, kita dapat undangan ini tanggal 26 Februari, dan jadwalnya. Jadi mereka langsung jadwalkan. Mereka kayak kirim undangan, jadwal kita untuk biometrik itu tanggal 21 Maret. Ya, di sini ada dikatakan. Jadi di sini langsung dibuat kita akan melakukan biometrik tanggal 21 Maret 2022. Jadi biometrik itu untuk work authorization, terus kemudian untuk adjustment status atau permanent resident. Setelah tanggal 21 udah biometrik segala macam, udah selesai itu. Nah, tanggal 22 Juni kami sudah dapat kartu untuk travel document. Jadi ini juga langsung dikirim ke rumah ya. Langsung dikirim nih pakai amplop. Ya, dalam amplop ini ada kartunya dimasukin. Ya, kartu work authorization. Jadi setelah kita udah dapat work authorization atau work permit, kita sebenarnya udah bisa bekerja secara legal di sini. Setelah kami dapatkan work permit tadi atau work authorization tanggal sekitar akhir bulan Juni kami pergi ke kantor Social Security Number untuk mendapatkan Social Security Number.
Jadi kami pergi ke kantor. Awalnya saya pikir kita akan dapat SSN atau Social Security Number itu dari USS. Tapi nggak tahu lah, di kasus kami yang dikirim hanya work permit. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain beda ya pengalamannya. Jadi apa saja yang kami bawa ke Social Security Number Office, yaitu marriage certificate, terus pasport saya, terus kemudian dokumen dari USCIS, ya semua dokumen dari USCIS kami bawa, dan juga kartu work permit tersebut kami bawa. Nah setelah itu 2 minggu kemudian atau tanggal 17 Juli kami sudah dapat Social Security Number. Nah jadi itulah prosesnya. Dan sekarang green card nggak tahu kapan. Tapi katanya green card itu lama sih, bisa 2 tahunan. Nggak tahu kalau pengalaman teman-teman yang lain, mungkin cepat ya, 1 tahun udah dapat. Jadi saya juga jadi kami masih menunggu untuk green card gitu. Kami belum dapat green card. Kami baru dapat work authorization, travel document, sama Social Security Number. Oh iya, travel document sama work authorization itu satu kartu ya. Ya, itu satu kartu. Jadi ini dia kartunya, kartu employee authorization. Ya, di sini sih bilangnya employee authorization atau juga advance payroll. Jadi ini untuk work permit sama dokumen travel. Ini harus kita bawa. Ada petunjuknya di sini. Mereka ada kasih tahu. Ini ada dikasih tahu untuk travel dokumen. Ini bisa baca. Oh ini dia. Nih jadi di sini mereka ada kasih tahu kalau contohnya kita keluar dari wilayah USA, contohnya mau ke Kanada, ke Meksiko, kita tap kartunya gitu. Mau masuk, maksudnya mau masuk atau mau keluar kali ya. How to use at CBP, how to use at CBP land border crossing. Tuh di sini ada dikasih tahu. Oke teman-teman, jadi proses K1 visa kami masih sampai di situ. Sekarang masih menunggu untuk green card, atau sekarang masih menunggu proses untuk adjustment of status atau permanent resident. Jadi semoga video ini membantu atau semoga bermanfaat kepada teman-teman yang masih berjuang dalam pengurusan K1 visa. Saya doakan supaya semuanya lancar, supaya cepat dapat visanya. Dan mungkin yang sudah nyampe di Amerika dan segera menikahlah, dan jangan lupa langsung diurus dokumen-dokumen yang wajib kita urus, yang harus kita urus ya. Seperti tadi yang saya bilang, untuk adjustment status, untuk work authorization, sama travel document. Ya, jadi kami kemarin itu memang langsung apply atau langsung kirim, langsung filing sekaligus 3 gitu, untuk ya hemat biaya kirim juga kan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau masih ada pertanyaan seputar video ini, mungkin ada yang belum jelas, boleh silahkan di komen. Oh ya, nanti link-linknya juga nanti akan saya taruh di description ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.